supaya jelas, jadinya ini sebagai dasar kita membuat rancangan pembelajaran ya, karena ini harus ada di harian kita. Oke, saya ke visi dulu ya. Visinya sekolah kita adalah mewujudkan anak-anak yang berakhlak mulia dan berkarakter baik. Nah, ini visi misi yang sangat jelas, yang paling utama. Kira-kira coba bisa nggak saya di reminder kegiatan apa di RPH kita yang mensupport visinya kita yang nomor 1? Menghargai guru saat menjelaskan. Menghargai guru saat menjelaskan yang termasuk karakter baik ya, sesuai dengan respectful yang ada di classroom. Oke, kemudian kalau berdoa, ya kita selalu ada aktiviti berdoa ya. Kita ada aktiviti berdoa di setiap kita akan memulai kegiatan, dan itu dan juga oleh anak-anak pada saat kita dan juga pada saat selesai pembelajaran. Oke, lalu visi ini adalah actionnya kita untuk tercapainya visi ya. Jadi kita ada rutinitas berdoa, dan kita ada pendidikan karakter di setiap hari apa, Miss? Kita mengerjakan Kamis ya, dan kita melakukan itu sebagai kegiatan ya. Saya dikasih satu activity atau kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru ya, karena guru itu kan tidak cuma kita ngasih aja ke anak-anak, supaya mereka terbiasa dengan oh ya ini adalah hal yang biasa aku lakukan untuk membentuk sebenarnya dengan karakter yang baik menjadi sebuah habit. Kira-kira apa yang bisa dilakukan di kelas? Classroom, oke, classroom ya. Clean up after playing. Ya, clean up itu jadi membiasakan mereka kayak apa ya, habis main dirapikan, dan itu banyak sekali sih dari parents yang cerita ke saya di kelas di situ bilang sekarang kalau habis mainan bisa bersihin sendiri loh, Miss. Dan sebelum sekolah di sini nggak gitu. Iya. Banyak sekali ya cerita. Itu berarti support sekali ya sama karakter, kalau kita membentuk karakter yang baik. Iya. Ada lagi nggak, Miss? Sama ini ya, pengaplikasian magic words. Ya, oke. Magic word. Setiap kesempatan. Oke. Jadi kita sepakat bahwa untuk mendukung visi sekolah kita yang pertama untuk mewujudkan anak-anak yang berakhlak mulia dan berkarakter baik adalah class rules ya. Di setiap kelas kegiatan berdoa itu tidak boleh lupa di setiap pagi. 5 magic words, budi pekerti, lalu yang walaupun ini sifatnya tambahan, pemberian muatan agama ya. Oke ya, agama Kristen, Katolik dan Islam. Mungkin kalau dari saya juga walaupun Montessori ini kita tidak disarankan untuk memberikan pujian yang sifatnya kayak hanya pujian langsung, tapi lebih ke membangun ini dari dirinya sendiri, willingness. Jadi pujian yang kita berikan ke anak-anak pastinya seperti kayak wah kamu ternyata sekarang karena banyak latihan menulis tulisannya jadi bagus ya, wah sudah bisa merapikan tangan sendiri ya. Jadi nanti dia akan terpacu. Lebih ke action yang dia lakukan ya, not labeling tapi action yang dia lakukan. Gimana caranya kita mengajarkan empati dan kepedulian sosial itu sebagai bagian dari karakter baik. Kalau kita kan setiap Jumat kan ada kotak amal charity ya. Kemarin di Budi Pekerti juga sudah disampaikan bahwa charity itu kita nanti akan disalurkan. Kira-kira apa lagi? Anak-anak yang nangis itu biasanya kami tanya sini sekarang ya, what you do if your friend is crying? Empathy. Jadi kayak paham ambil tisu itu terjadi beberapa kali. Misalnya dia nangis langsung ada otomatis yang ambil, terus ada yang dipupuk ini, is okay Iya. Sama kayak misalkan anak-anak kan kalau misalkan dia tiba-tiba mainannya jatuh atau apa kan, waktu clean up sebenarnya ya, anak juga nggak hanya fokus ke mainannya sendiri, tapi juga membantu teman yang lain. Kamu juga ingatkan help your friends. Oke. Jadi ini tetap dilakukan ya Miss ya untuk kita. Oke, yang kedua adalah mewujudkan anak-anak yang mandiri dengan misinya membangun kebiasaan mandiri sejak dini. Nah, kalau di semester yang kemarin, pada saat kita mendatangkan PO itu untuk Montessori kan memang sudah ada perubahan di kelas, yaitu anak-anak sudah secara mandiri. Ya, dia menggunakan metode Montessori secara mandiri. Kira-kira progresnya di kelas kayak gimana? Dari PJ itu. PJ itu kemarin anak-anak lebih suka speak business.
yang Oke. saat materi speaking tuh mereka sobering ngambil terus pura-puranya ya sama-sama tuh terus di sapu-sapu gitu. Cuma kalau yang masih udah pecah itu mereka masih kurang belajar. Jadi kami masih mengingatkan untuk itu hati-hati. Sama LMA sih. LMA mereka suka. tertarik dengan LMA Tertarik ya. Iya. Kalau yang sekarang lagi belajar sama Primun Object Box itu, apalagi ada bonekanya itu mereka suka misu-misu. Berarti akhirnya di satu kegiatan yang sifatnya dasar, akhirnya dia mensupport level the next levelnya ya. Iya. Kalau dari Dewan, Dari Dewan itu untuk yang kedua itu racing frame, Racing frame. dan webtoon. oke, itu Mungkin yang melihat kita sehari-hari ya, Ya. kita lihat progresnya. Terus juga kemarin dilihat oleh yang sudah tiru di sekolah kita, itu di mereka bisa ngambil sendiri, kemudian action, kemudian apa ya, sharing juga sama temennya, take Ya. turn gitu. Jadi itu sih saya lihat di situ mereka sudah intinya memakai material itu dengan cukup baik dan sesuai dengan itu. pernah nggak sih Miss kalian memberikan dorongan ke parent untuk kayaknya kan mandiri itu kan selain kita di sekolah, tapi kan di rumah itu kan juga penting ya. Ada nggak maksudnya dorongan orang tua atau sifatnya masih personal atau secara luas di grup? Ya, secara luas di grup. Secara luas di grup. Mengingatkan Oke. untuk kembali mencoba di rumah. Ada tips khusus ya pasti. Ada tips ada yang beberapa yang dikasih tahu nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa anak yang mengalami dengan emosinya ketika teman-temannya sudah selesai, kok aku belum ya? Nah, itu biasanya aku harus tambahin. Nah, seperti itu sih. Beberapa ada yang harus disampaikan secara personal. Oke. Kota bakal sih seperti di situ beberapa udah saya informasikan kalau supaya mesti diganti karena kan kesulitan karena kan tujuannya kita supaya kalau yang lebih mudah dan mereka bisa buka tutup sendiri. Oke. Tapi ternyata beberapa kali tuh karena masih membawakan kata-kata yang sama dan akhirnya ya tetap tidak bantuan misalnya sudah please Oke. gitu. Itu memang setelah kita coba sebagai orang dewasa ya memang agak sulit untuk melepaskan itu loh. Klub itu ya. Iya itu agak sulit. Iya. Tapi kayaknya memang kita harus terus reminder ya kalau parent itu. Kayaknya mereka belum wah kenapa sih maksudnya harus gitu kayaknya belum Iya. gitu loh. Terus berarti maksudnya harus merubah cara penyampaian nggak sih? Maksudnya Iya, iya. Mungkin ini ya redaksionalnya. Iya, redaksionalnya. Ini ya, tidak, mereka kan berpikir kalau yang tight banget itu nggak gampang tumpah. Iya, iya. Karena takut Nanti buka. bahannya itu, gitu ya. Jadi nggak jatuh-jatuh di tas itu mungkin ya. Iya, iya. Nah, Nah itu kesulitan banget. tapi anak susah. Tapi kan memang sebenarnya kan ada alat-alat makan yang dia juga tight tapi anak Ya, juga ya. masih bisa buka. Masih bisa. Mungkin ada shieldnya itu kan juga mengaruhi ya. Oke, lalu kemudian saya mau minta saran Miss, kira-kira kebiasaan mandiri apa yang mungkin bisa kita lakukan nantinya yang bisa jadi tambahan yang sifatnya saat ini tuh kita masih kesulitan, entah itu dia sekedar untuk reminder minum air putih ya, mengingatkan Ya. dia juga kemandirian di sini masih susah ya. Kira-kira apa lagi ya Menata isitas. menata intensitas? Soalnya anak-anak masih banyak yang Miss ini nggak cukup, ini nggak cukup. Sebenarnya cukup, tapi anak-anak kalau Langsung dimasukin gini ya. Jadi akhirnya ada yang resleting tasnya sampai lepas atau talinya sampai terlalu ketarik karena anaknya dari rumah juga nggak dibiasakan untuk menata dan menyiapkan barangnya sendiri. Oke, jadi sepertinya harus di reminder juga ke anak-anak. Mungkin kita juga perlu memberikan contoh ya ke anak-anak. Anak-anak itu kan saya rasa lebih mudah ingat ketika dia dan Kayak bisa di makan di situ kan timbul. iya gimana caranya Miss Lili nanti kasih tahu kan Miss Lili. ya Miss Lili, Miss Lili. benar dimasukkan ke Terus di ini ya, itu benerin jaket. oh iya betul Ya. ya. Ini harus di luar, yang dalam, Ya. yang luar itu masih Oke. masih minum, Sama masih Oke. gantung gitu. Jadi nanti kelihatan yang dipakein sama yang dia harus pakai sendiri. Oke. Kadang masih kebalik loh, Miss Widinya di bawah. Iya. Saat time juga itu kan anak-anak masih kadang-kadang ya masih jajaran Hmm. sebaja
Kalau mungkin di make a note ya di masing-masing kelas untuk memberikan dari yang kalian sampaikan tadi, bagaimana caranya melepas dan menaruh jaket ya. Misalnya kita adalah senang belajar dan berwawasan luas ya. Kita mewujudkan anak-anak yang senang belajar dan berwawasan luas. Ini berarti kita harus menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan supaya mereka senang belajar dan punya wawasan yang luas. Itu berarti sesuai dengan Montessori-nya kita bahwa real object dan sesuatu diberikan dengan tidak abstrak. Ini mereka harus tahu nih punya gambaran maksudnya ini seperti apa. Iya, bentuknya seperti apa. Kira-kira apa lagi yang bisa kita support untuk anak biar senang belajar sama berwawasan luas. Kalau kita kan cultural study juga luas sekali objeknya. Kita belajar botanik, geografi, kemudian kita juga belajar kebudayaan, botanik tentang binatang. Apalagi Miss kira-kira? Sains itu juga. Sains ya, betul. Sains itu Sains. menarik. Dengan mereka kebagian waktu untuk praktek itu menarik sekali buat anak. Atau memberi challenge kayak waktu misalnya tema alam semesta mencari Ya. planet di mana Oke. apa gitu. Jadi kan project itu ya kan anak juga oke. Walaupun mungkin tidak yang se-complicated anak SD ya. Iya. Tapi kan at least mereka wujudkan anak-anak yang kreatif dengan visi memberikan kesempatan anak-anak untuk berpikir kreatif. Saya setuju dengan istilahnya berpikir luas dan kreatif itu ada sangkut pautnya dengan kita memberikan ruang yang lebih luas untuk mereka. Berarti tidak membatasi itu. Yang sudah kita lakukan apa yang sekarang yang mungkin di kelas yang sudah kalian lakukan. Akan keras. Ada tema tapi tidak membatasi. Sejauh mana batasan itu? Bebas untuk media yang akan digunakan. Oke, ya benar media yang digunakan. Punya kita atau dia punya ide lain? Ide lain. Ide lain yang sama. Berarti cukup efektif. Ya, sama kami free drawing ya, Oke, mencocokan mendekat ya Mas. Terus ya kayak waktu itu di pitch itu tuh ada Jena misalkan gambar train gitu ya. Dia kan kasih kayak ada kucingnya. Jadi biasanya tuh kita akan tanya, teachernya akan tanya, ini gambar apa? Terus anaknya akan menceritakan ini loh aku gambar ini gitu. Jadi dia punya imajinasinya sendiri dan bisa mempresentasikan ini tentang apa. Jadi itu kayak memacu kreativitasnya dia juga. Yang pertama untuk mewujudkan anak-anak yang berakhlak mulia dan berkarakter baik, berarti kita sepakati tetap ya berdoa, kemudian pelajaran budi pekerti, kemudian five magic word empati itu harus tetap dilakukan dan kita masukkan ke RPPH kita rencana pembelajaran. Dan tidak lupa kita juga sebagai role model ya, kita pasti juga dari kita sendiri ke anak-anak seperti apa. Anak-anak pasti belajar menolong teman yang lain kalau kita juga kasih contoh untuk menolong mereka kayak mungkin clean up segala macam. Terus yang kedua mewujudkan anak yang mandiri mungkin dari hal yang paling kecil seperti bekalnya dia, kemudian alat permainan Montessori material, jaket itu tetap kita encourage ke anak-anak dan juga ke orang tua ya, karena itu tidak bisa dari kita sendiri. Yang ketiga mewujudkan anak-anak yang senang belajar dan berwawasan luas, itu juga kita ada bidang science, art, ada challenge juga ke anak-anak. Jadi hopefully nanti di kelas juga ada seperti itu ya Miss ya. Yang keempat mewujudkan anak-anak yang kreatif dan misinya memberikan kesempatan anak untuk berpikir kreatif. Itu berarti kita juga memberikan keluasan dalam hal media, tetap ada batas tapi mungkinnya tidak terlalu mengikat. Lalu kemudian ide ternyata yang kita sampaikan itu bisa memantik mereka untuk berpikir kreatif. Ya, nanti di kelas masing-masing. Thank you.